Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan bercerita tentang rekaman kamera yang menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cerita ini penuh ketegangan dan misteri yang hanya akan terungkap di akhir. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun. Jangan lupa untuk subscribe, karena dukungan Anda sangat berarti. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezeki Anda lancar dan selalu diberikan kesehatan. Mari kita mulai ceritanya. Dimas baru saja mengawali pekerjaan barunya sebagai penjaga malam di gedung tua bekas kantor sebuah perusahaan besar. Gedung ini telah kosong selama lebih dari 5 tahun setelah perusahaan tersebut bangkrut akibat kasus korupsi. Malam pertama terasa sunyi. Dimas hanya ditemani suara kipas angin tua yang berdengung pelan di ruang kontrol CCTV. Layar menampilkan berbagai sudut gedung, lorong-lorong panjang, tangga darurat, dan beberapa ruangan kosong yang masih penuh dengan perabotan lama. Namun, tepat pukul 2 dini hari, layar CCTV di lorong lantai 3 menunjukkan sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan putih melintas cepat di depan kamera, begitu cepat sehingga Dimas hampir mengira itu hanyalah gangguan teknis. Tetapi ketika ia memundurkan rekaman, bayangan itu tampak lebih jelas. Seorang wanita berbaju putih, berdiri mematung di ujung lorong dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Dimas terpaku di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma refleksi cahaya, gumamnya, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Rasa penasaran membuat Dimas memutuskan untuk memeriksa lorong lantai 3 secara langsung. Dengan senter di tangan, ia menaiki tangga yang berderit setiap kali diinjak. Sampai di lantai 3, suasana terasa dingin. Udara di sana lebih lembab dibandingkan lantai lainnya. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong panjang yang diterangi lampu neon redup. Tidak ada apa-apa, kecuali suara langkah kakinya sendiri yang bergema di sepanjang koridor. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke ruang kontrol, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Dimas berhenti, menoleh dengan cepat, tetapi lorong itu kosong. "Siapa di sana?" serunya, suaranya menggema. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Dimas memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol, tetapi perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak hilang. Kembali di ruang kontrol, Dimas memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Kali ini ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan wanita berbaju putih itu tidak hanya berdiri diam, tetapi berjalan perlahan ke arah kamera, seolah-olah menatap langsung ke arahnya. Di layar, wajah wanita itu akhirnya terlihat jelas, pucat, dengan mata hitam kosong yang menatap lurus ke kamera. Mulutnya terbuka lebar, seperti berteriak, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Dimas mundur dari layar, napasnya memburu. "Ini nggak mungkin nyata," gumamnya. Ia mencoba menghubungi supervisor, tetapi ponselnya tidak ada sinyal. Ketakutannya semakin menjadi-jadi saat layar CCTV tiba-tiba mati satu persatu, menyisakan layar utama yang menampilkan lorong tempat bayangan itu muncul. Keesokan harinya, Dimas menceritakan kejadian itu kepada Pak Hasan, rekan kerjanya yang sudah lama menjaga gedung itu. Pak Hasan tampak enggan membahasnya. "Gedung ini memang punya cerita lama," kata Pak Hasan akhirnya. "Dulu, ada seorang karyawan wanita yang meninggal di sini. Katanya dia terjebak di lantai 3 saat kebakaran kecil terjadi. Tapi anehnya, tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar." Dimas menelan ludah. "Apa maksudnya tidak wajar?" Pak Hasan hanya menggeleng. "Kamu tidak perlu tahu detailnya. Saran saya, jangan terlalu memikirkan apa yang kamu lihat di CCTV." Namun, rasa penasaran Dimas semakin besar.
Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah gedung itu melalui internet dan menemukan artikel berita lama. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Siska, seorang sekretaris yang meninggal secara misterius di gedung itu setelah ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Malam berikutnya, Dimas bersiap lebih baik. Ia membawa senter tambahan, alat perekam suara, dan salinan doa yang ia simpan di saku. Namun, kali ini, kejadian aneh mulai terjadi lebih awal. Pintu ruang kontrol terbuka sendiri dengan keras, meski tidak ada angin. Lampu di lorong berkedip-kedip, dan layar CCTV mulai menampilkan gangguan. Dimas melihat sosok wanita itu lagi, kali ini di ruang bawah tanah. Ia memutuskan untuk memberanikan diri pergi ke sana. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, tumpukan berkas lama yang penuh dengan laporan kecurangan dan korupsi di perusahaan itu. Di antara berkas itu, ia menemukan catatan pribadi Siska yang menceritakan bahwa ia tahu rahasia besar perusahaan dan berencana melaporkannya sebelum akhirnya meninggal. Saat Dimas membaca catatan itu, lampu di ruang bawah tanah tiba-tiba mati. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dimas menyalakan senternya, dan di sana, tepat di depannya, berdiri sosok wanita berbaju putih dengan wajah mengerikan. "Kamu tahu sekarang apa yang terjadi padaku?" bisik suara itu, dingin dan menyeramkan. Dimas tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Aku akan membantu," gumamnya dengan suara gemetar. Sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan keberanian yang tersisa, Dimas membawa berkas-berkas itu ke polisi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa kebakaran di gedung itu sengaja dilakukan oleh para pelaku korupsi untuk menghilangkan bukti, dan Siska adalah korban yang tidak bersalah. Arwah Siska akhirnya tenang setelah kasusnya diungkap. Bayangannya tidak lagi muncul di layar CCTV, tetapi Dimas merasa bahwa ia meninggalkan pesan penting, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Gedung itu akhirnya dihancurkan, dan Dimas memilih pekerjaan lain yang lebih tenang. Namun, ia menyimpan catatan Siska sebagai pengingat bahwa keberaniannya malam itu telah mengubah segalanya. Demikianlah cerita malam ini tentang rekaman kamera yang mengungkap misteri di gedung kosong. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan segala urusan dimudahkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.